Perpindahan ibu kota negara akan dimulai secara bertahap pada tahun 2024 mendatang dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Dengan perpindahan ini maka otomatis status DKI Jakarta akan berubah menjadi daerah khusus. Nah, saat ini rancangan undang-undangnya sedang digodok, tapi yang menuai kontroversi adalah soal gubernur dan wakil gubernurnya yang bisa ditunjuk langsung oleh presiden. Lah, terus gimana nasib suara warga Jakarta? Kita diskusi. Gak lagi DKI atau daerah khusus ibu kota, Jakarta akan berubah status menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Nah, namanya mau pensiun tentu banyak dong persiapannya. Apalagi pensiun dari status kewenangan sampai keistimewaannya sebagai ibu kota. Salah satunya lewat rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang disepakati sebagai usulan inisiatif DPR. Dibahas di Senayan pada hari Selasa dan sukses menuai pro dan kontra. Ini dia poin yang jadi sorotan. Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Mayoritas fraksi setuju, tapi ada juga yang melayangkan keberatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat penyusunan dan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan yang seharusnya sudah lebih dahulu ada sebelum adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara. Fraksi PKS berpendapat bahwa usulan tentang pemilu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota perlu dipertahankan. Hal ini untuk mewujudkan demokrasi secara lebih konsisten atau sebagai alternatif dapat diusulkan mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD jika yang ingin dikedepankan adalah pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan kestabilan sosial politik. Kalau rancangan undang-undang ini benar-benar terrealisasi, artinya apa? Gak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta karena gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi warga Jakarta akan kehilangan hak pilihnya. Ya, secara otomatis. Lantas inikah yang disebut sebagai kemunduran demokrasi? Ada satu hal yang sangat serius yang membuat mundurnya demokrasi, bahkan menurut saya itu dipretelinya demokrasi karena diatur gubernur DKJ daerah khusus Jakarta itu ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Nah itu dari segi demokrasi, Indonesia ini kan sudah menganut pola demokrasi secara langsung mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, bahkan di Jakarta RT RW saja dipilih oleh rakyat. Nah, kenapa kok diangkat oleh presiden? Nah, itu menjadi setback dalam konteks demokrasi pada era reformasi. Yang kedua, nabrak konstitusi. Konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan di pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur dipilih secara demokratis oleh rakyat. Ya, jadi tidak ditunjuk dan diangkat. Nah, sekarang undang-undangnya kok berani-beraninya mengatur ya RUU masih sih bahwa gubernurnya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Di sisi lain gak bisa dipungkiri kalau kos atau ongkos yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada itu jelas gak sedikit. Nah, dengan dihilangkannya pilkada atau pemilihan secara langsung ini maka secara otomatis bisa memotong kos yang sangat mahal itu tadi. Tapi memang kalau dari sisi cost-nya itu kan lebih murah, Mbak, lebih efisien ya dengan cara seperti itu. Kalau berbicara demokrasinya yang ditentang masyarakat itu kan demokrasinya yang sebagian nggak setuju. Nah, demokrasinya kan sudah cukup dengan pemilihan anggota Dewan.
Jadi DPRD itu kan dipilih langsung oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Nah, jadi nanti DPRD-nya itulah yang memilih siapa gubernur yang tepat gitu untuk DKI Jakarta. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dipakai logika PJ, apa namanya pilihan langsung, harus ditunjuk oleh kewenangan presiden, bisa saja seperti yang dilakukan terhadap PJ sekarang, agar lebih murah, lebih efisien dan minim terjadinya istilahnya turbulensi politik lah, hal yang berbau politik sekali atau apa istilahnya, karena kita sudah berulang kali memiliki gubernur yang karena pilihannya itu kemudian ini terjadi seringkali benturan-benturan gitu Mbak di masyarakat, membawa korban banyak juga. Di satu sisi, pembiayaan besar untuk ongkos pilkada ini memang jauh akan lebih bijaksana apabila bisa dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penyelesaian masalah Jakarta itu sendiri. Misalnya apa? Kemacetan, banjir, sampai angka kemiskinan. Tapi di sisi lain yang dikhawatirkan adalah adanya kepentingan-kepentingan atau tanda kutip titipan-titipan yang diselipkan di balik proses penunjukan langsung. Jadi perlu kepemimpinan yang kuat, malah yang legitimasinya kuat, yaitu mereka harus dipilih oleh rakyat. Kalau dia diangkat oleh presiden tidak punya legitimasi ya oleh rakyat, bagaimana dia memerintah di Jakarta? Ya, nanti dia bisa hanya manut kepada apa yang dikehendaki oleh presiden, ya, arahan presiden, padahal itu bertentangan dengan kemauan rakyat yang ada di Jakarta ini. Berbagai usulan pun mengemuka sebagai jalan tengah supaya demokrasi nggak benar-benar dihilangkan apabila rancangan undang-undang ini terlaksana di kemudian hari. Misalnya dengan opsi warga Jakarta bisa memilih langsung anggota DPRD. Nantinya anggota DPRD akan mengusulkan nama definitif yang menempati jabatan gubernur dan wakil gubernur yang akan ditetapkan dan dilantik oleh presiden. Walaupun Jakarta nggak akan lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, namun posisi strategisnya tentu sulit dipindah. Apalagi Jakarta akan beralih sebagai pusat perekonomian nasional hingga kota global, yang artinya apa? Jabatan pemimpinnya ini masih akan sangat prestis yang bisa jadi sangat rentan untuk dimasuki muatan-muatan kepentingan politis. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.